Halo guys, kembali lagi di channel Story Febrian. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang pengalaman-pengalaman waktu di SMA yang mungkin gak akan pernah dilupain gitu ya. Tapi ini lebih ke pengalaman aku sih, tapi kalian juga mungkin sama kayak aku gini, kayak aku gitu. Nah, kali ini aku akan bercerita tapi nggak sama narasumber dulu ya. Mungkin besok-besok aku akan ngundang teman aku sebagai narasumbernya gitu ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Tapi jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe dulu channel aku ya, agar aku makin semangat gitu buat videonya. Kemudian like video ini, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian gitu ya. Oke, langsung aja kita akan saksiin videonya. Pengalaman yang pertama, kalian ketemu dengan orang yang kalian sukai. Guys, pasti dari kalian pernah yang namanya suka sama lawan jenis gitu ya di SMA. Entah itu di kelas 1, entah itu di kelas 2, ataupun di kelas 3 gitu ya. Dan entah itu cinta monyet, entah itu kalian jadian, ataupun yang paling menyedihkan itu kalian ditinggal jadian. Walaupun kalian itu suka, tapi dia itu lebih memilih orang lain gitu daripada elu gitu ya. Itu kayak, kata gue sih kayak yang nyakitin banget perasaan kita gitu. Cara kalian nemuin lawan jenis yang kalian sukai mungkin berbeda-beda ya. Kayak ada yang dari main kertas ditulisin nama-nama kayak yang dari main kertas terus ditulisin, contohnya kayak gini, gue suka sama lu, terus kertasnya itu dikas-rikas gitu ya, terus kalian lemparin ke si dia gitu ya, dan kemudian si dia baca, kemudian dia juga senyum-senyum sendiri gitu ya. Mungkin itu versi kalian ataupun versi dari kalian. Ada juga mungkin ya yang kayak gini dari misalkan dari pengalaman olahraganya gitu, dari dia itu kayak yang kagum sama lu gitu ya, karena lu itu misalkan jago main futsal, jago main basket, ataupun jago main volley, terus si cewek atau cowoknya itu kayak kagum gitu sama lu. Tapi kalau misalkan pengalaman dari gue pribadi sih kayak yang gimana ya, kayak yang gitu ya. Kalau pengalaman gue kayak gini, gue itu mulai menemukan rasa suka ke cewek itu di kelas 2 gitu ya. Waktu itu gue belum bisa ngungkapin perasaan gue ke cewek itu, karena ya itu gue itu pubernya itu kayak telat gitu ya. Karena waktu gue kelas 1 ataupun kelas 3 SMP masih kayak yang asik main gitu ya, kayak yang main bola sampai lupa waktu gitu ya, sampai maghrib gitu ya. Tapi kalau kelas 2 gue udah mulai menemukan rasa suka di cewek gitu ya. Nah, pengalaman gue kayak suka tapi gak bisa ngungkapinnya, gak bisa ngomongnya gitu ya, ataupun gak bisa ngechatnya gitu ya, karena ya newbie gitu ya, baru pertama kali gitu ya. Kayak gimana sih kalau kalian baru nyoba tapi kalian gak bisa apa-ngapainnya gitu ya kan, pasti kalian itu bertanya-tanya. Dan yang paling nyebelin dari itu ya, gua kalau nanya ke orang itu kayak nanya ke temen gitu, tapi temennya itu ember gitu ya, gak bisa ngejaga rahasia gitu. Itu yang paling nyebelin menurut gua gitu lah, karena gue gak bisa ngomong, gak bisa ngechatnya kayak gimana, gak bisa ngungkapinnya, ya akhirnya ya lepas gitu aja gitu. Si ceweknya itu yang gak tahu jadian sama yang lain, gak tahu menyendiri dulu gitu ya. Tapi yang jelas kalau gak bisa ngomong ke lawan jenis yang kita sukain itu kayak yang kayak gimana gitu ya, hati itu kayak sakit banget gitu ya, kayak sakit hati tapi kayak yang kepegung sih, apa bahasa Indonesianya ya, kayak yang di sini gitu tuh, sakitnya itu di tenggorokan gitu. Pengalaman yang kedua, masa SMA adalah waktu yang tepat untuk bertukar pikiran dengan teman. Guys, kalian pernah gak namanya curhat ke teman? Entah itu soal cinta kalian, entah itu soal kehidupan kalian, entah itu soal pelajaran yang kalian hadapi di kelas. Pernah gak kayak gitu? Nah, jadi waktu SMA itu kalau cerita ke temen itu kayak enak gitu ya, kayak enak. Contohnya kalau misalkan kalian curhat tentang cinta kalian, seperti pacar kalian itu selingkuh, wah itu nggak enak banget sih kalau dirasain sama kalian sendiri gitu ya. Tapi ketika kalian curhat ke temen yang nggak emberan, pasti
kalian itu kayak ngerasa tenang banget gitu ya, hati kalian itu udah enakan gitu ya, walaupun di dunia nyata kalian menghadapinya itu sendirian, tapi kalau udah diceritain ke teman kayak yang agak enakan itu hati kita itu kayak enakan gitu ya. Ataupun kalian misalkan curhat tentang kehidupan kalian gitu, soal di rumah kayak gimana gitu, kayak yang suka bantu-bantu orang tua ataupun nggak suka beres-beres rumah ataupun malas di rumahnya kayak mageran itu, cicing wae di kamar, sering diam di kamar gitu ya. Ataupun curhat soal pelajaran yang kayak susah dikerjain dan kalian itu kayak cerita, gua nggak suka nih pelajaran kayak gini, gua lebih sukanya pelajaran olahraga. Kalian pasti pernah ya kayak gitu, dan aku pun pernah juga kayak gitu soalnya gitu. Kalau aku sih lebih ke cerita tentang si doi yang tadi gitu ya, yang tadi susah banget didapetinnya karena akunya itu nggak bisa ngomongnya gitu ya. Tapi kalau kalian punya versi yang lain bisa komen di bawah ya. Pengalaman yang ketiga, masa SMA adalah masa dimana kalian itu suka minggat bareng-bareng. Guys, kalian pernah gak namanya minggat? Waktu jam kosong, waktu nggak ada guru, ataupun waktu bebas. Pernah gak kayak gitu? Kalian pasti pernah ya yang namanya minggat dari sekolah, entah itu sendirian, entah itu 2 orang, ataupun yang paling parahnya lagi bareng-bareng gitu ya, sekelas gitu ya. Kita pasti ketika SMA pernah namanya ngalamin minggat bareng-bareng gitu ya, walaupun itu sebetulnya ya kenapa gitu harus minggat, kenapa gitu, tapi kenapa waktu dulu itu nggak kepikiran gitu ya, kenapa sih kok enak banget itu kalau minggat itu kayak ya kebutuhan gitu ya, kenapa gitu. Dan itu sih menurut aku pengalaman yang menyenangkan banget dilakukan secara bareng-bareng gitu ya. Dan aku pun pernah gitu ya kalau minggat itu pernah gitu ya, contohnya kayak jam pelajaran kosong, kalaupun ada gurunya tapi gurunya itu nakutin ya, kadang aku juga minggat itu. Ataupun ketika beneran gak ada gurunya, aku pernah minggat. Tapi aku gak pernah ya kalau minggatnya itu sendirian. Dan pasti ya guys ya, di kelas kalian itu pasti ada seseorang yang mempengaruhi kalian untuk minggat. Ada gak? Kalau di aku sih ada. Kayak yang ngajaknya itu, udah yuk kita pulang aja, dan gak ada gurunya ini gitu ya. Kayak gitu, ajakan setan sebetulnya itu guys ya. Dan peristiwa minggat ini gak cuma dilakuin sama anak IPS, anak IPA juga pernah ngalamin yang namanya minggat. Aku sih dari IPS ya, jadi kayak yang ya gimana ya, kalau IPS itu kayak wajar gitu ya kalau minggat, tapi kalau IPA itu ya wajar gak wajar sih gitu ya, karena ya namanya juga IPA gitu ya, kayak yang beda gitu sama IPS itu. Tapi pas zaman aku ya kayak gimana ya, kayak yang sama aja gitu, IPA IPS ya kalau minggat ya minggat aja bareng gitu. Gimana kalau di zaman kalian kayak gimana? Coba komen di bawah. Pengalaman yang keempat, kalian genit sama kakak-kakak yang PPL. Guys, di sekolah kalian pernah ada nggak kakak-kakak dari mahasiswa yang PPL di kelas? Biasanya sih yang PPL itu di kelas 11 gitu ya, jadi di kelas 2 gitu. Nah, biasanya kalau misalkan ada kakak-kakak yang PPL ke kelas, entah itu di pelajaran apa aja, misalkan di pelajaran bahasa Indonesia, kalian itu suka kayak yang genit gitu ya, entah itu yang kakaknya cewek ataupun cowok gitu ya. Tapi biasanya sih kayak yang suka diherian gitu ya, kalau bahasa Sundanya itu diherian gitu. Pokoknya kayak Kak, aku boleh gak minta nomor HP-nya? Kak, aku boleh gak bimbingan ke kakak gitu, ntar habis pulang sekolah gitu, tiap hari ini misalkan kayak gitu. Padahal isinya itu kayak yang ya ngobrol gak guna gitu, kayak yang gak gombal gak jelas gitu ya, kayak yang cari-cari kesempatan buat deket sama si kakaknya itu gitu ya, kadang kayak gitu. Tapi ya nggak tahu sih kalau misalkan ada enggak gitu ya yang beneran bimbel ataupun ya cuma cari-cari kesempatan aja gitu. Tapi biasanya kalau kedatangan si kakak yang PPL itu, semangat belajar kita itu kayak yang meningkat drastis gitu ya.
Walaupun ya cuma 3 bulan, tapi semangat kita itu kayak yang beda gitu. Kalau misalkan belajarnya sama guru pengampunya ya kayak gini, kalau misalkan sama kakak yang PPL ya kayak yang berbeda gitu ya. Walaupun ya nggak semuanya juga gitu, tapi kayak yang lebih semangat sih belajarnya. Oh ya, PPL itu sendiri artinya ngajar gitu ya, intinya ngajar gitu ke sekolah yang udah mereka pilih, dan mereka itu ngelaksanain tugas dari kampus gitu ya selama 3 bulan biasanya gitu ya. Dan biasanya buat judul skripsi mereka itu sendiri gitu ya, jadi dari hasil penelitian selama di sekolah kayak gitu ya guys ya. Dan yang terakhir untuk hari ini, kalian itu pasti punya pengalaman kesiangan gitu ya, terus kalian tuh kena hukuman gitu ya. Guys, kalian pasti pernah yang namanya kesiangan, terus gerbangnya itu udah dikunci sama guru atau satpamnya. Ataupun kalau misalkan udah dibukain, tapi kalian itu harus dihukum ludu. Kalaupun udah dibukain sama gurunya, tapi kalian itu pasti harus dihukum dulu gitu ya. Entah itu hukumannya yang secara fisik gitu ya, kayak yang disuruh nyapu, ataupun kayak yang disuruh ngapalin surat-surat pendek gitu ya, ataupun yang lainnya misalkan disuruh ngaji gitu ya. Kalian pernah gak kayak gitu? Kalau pernah, pasti masa kalian sekolah itu kayak yang menyenangkan banget gitu ya kalau udah ngelakuin ini gitu. Walaupun ya kalau aku sendiri sih nggak banyak banget sih kesiangannya, ya cuman sekali 2 kali gitu ya. Karena aku itu kayak yang gimana ya, kalau di sekolah itu kayak rajin gitu, tapi ya walaupun begitu aku tetap punya jiwa-jiwa untuk minggat gitu guys ya. Dan yang paling epic sih menurut aku, kalian itu kena sanksi masuk ke ruang BP, dan kalian itu ditanya-tanya oleh guru BP. Dan yang paling ngerinya lagi, di ruang BP itu gurunya itu kadang kayak yang kejam gitu, kayak gimana gitu ya guys ya. Dan kalian masuk BP-nya itu kayak yang gara-gara ribut lah gitu ya, yang akhirnya kalian itu kena sanksi masuk BP dan kalian itu dipanggil orang tuanya gitu ya. Tapi kalaupun ada yang lebih epic, itu biasanya lebih kejam lagi gitu ya. Udah masuk BP, udah dipanggil orang tuanya, terus kalian itu dipindahin sekolahnya ke sekolah lain. Itu yang menurut aku paling epic gitu ya. Walaupun kejadiannya bukan hanya dari ribut, bisa jadi dari minggat itu tadi, karena keseringan minggat ataupun kesiangan sering banget gitu ya, sering banget kesiangan, akhirnya kalian itu kena sanksi gitu ya, karena ketahuan banget gitu kalau misalkan minggat atau kesiangannya terus-terusan ya, kalian itu pasti kena sanksi. Bisa kayak tadi ya, sanksinya dikeluarin dari sekolah gitu. Nah itu dia guys, tadi pengalaman-pengalaman yang mungkin kalian pernah ngalamin di waktu SMA gitu ya. Dan segini aja dulu video kali ini. Kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa tekan tombol like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa pula untuk subscribe channel aku ya, agar mudah-mudahan kedepannya channel aku ini cepat berkembang. Amin. Oke guys, sekian aja dulu dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.